这么美的一个小妞，给让哥哥抱抱。Halo guys, kembali lagi bersama gua Dwi yang tentunya di Ngaca Pro Film cuy. Oke, seperti biasa gimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat ya. Amin. Masih lanjut di Donghua Martial Master. Tapi sebelum masuk ke dalam ceritanya, Mimin mau kasih tahu kalau di episode kali ini dari awal sampai dengan akhir, wah, pergelutan semua cuy. Jadi buat kalian yang belum subrek, jangan lupa di subrek dulu ya cuy. Oke, lanjut. Lanjut dari episode kemarin, si Lee Kun Yun yang tertusuk oleh pedang karatan si Cincen, akhirnya dia ngejungkel karena jaram yang dihasilkan karat pedang si Cincen. Enggak cuy, by the way di sini si Cincen menghancurkan meridian si Lee Kun Yun, bahkan meledeknya karena sudah berlaga sombong di awal, padahal kukira batu ternyata cupu. Anjoy. Juga membuat senior seperguruannya terkejut dengan kekalahannya. Sesudah itu, si Lee Kun Yun pun dilempar dari ibu kota kuno. Sementara di luar ibu kota, sesepuh yang mengetahui kalau si Lee Kun Yun muridnya ngajoprak karena meridiannya rusak, ia pun ngajoak sejadi-jadinya dan berakhir dengan ia yang akan menyerang Raja Lingwu karena dirinya ingin seseorang dari 5 kerajaan mati di tangannya. Tetapi beruntungnya, si juri yang berada di dalam arena, ia menghentikan si tua bangka itu karena dianggap mengganggu ujian dan berkata, barang siapa yang mengganggu ujian, maka ia akan diberi peringatan. Dan jika dilakukan sebanyak 2 kali, maka akan dibunuh tanpa ampun. Semenjak semua itu, senior dari si Lee Kun Yun pun mulai berwaspada kepada si Cincen yang takutnya kekuatan si Cincen tidak selemah yang mereka bayangkan. Lah, kok baru sadar? Namun Hua Tiandu beranggapan kalau semua itu layak didapatkannya karena memang itu kecerobohannya sendiri dan kesombongannya sendiri. Singkat cerita, pertandingan selanjutnya pun dimulai. Dan kali ini giliran si pria bertopeng barongsai dengan si Ciwei yang gue gak tahu namanya cuy. Yang penting yang ini nih. By the way, pertarungan ini tidak berlangsung lama karena sudah tahulah siapa yang akan menang. Lalu pertarungan selanjutnya giliran si Wang Qiming dengan orang sombong yang bernama Zhou Sun ini. Di sini awalnya si Wang Qiming diremehkan oleh pihak lawannya, bahkan parahnya ia disebut hanyalah semut dari 5 kerajaan. Tetapi lihat aja nih, dengan tidak banyak bacot, si Wang Qiming pun memulai pergelutannya. 那么就让你见识下。看来王启明这段时间成长了不少。Untuk yang kedua kalinya si Zhou Sun ini mengeluarkan serangan yang sama, namun bedanya jurus kali ini datangnya dari langit. Ketika semua orang dari dinasti Wei optimis kalau si Zhou Sun sudah membereskannya, mereka pun dikejutkan dengan hancurnya jurus terkuat si Zhou Sun oleh niat pedang si Wang Qiming. Tidak mau kalah si Zhou Sun kembali mengerahkan kemampuannya, tetapi mungkin inilah akhir dari perjalanannya di ibu kota kuno selatan, yang artinya ya Wang Qiming lah yang memenangkan pergelutan ini. Setelah kemenangan si Wang Qiming, pertarungan selanjutnya pun langsung dimulai. Yap, kali ini giliran Hua Tiandu melawan pangeran keempat. Dan melihat lawannya Hua Tiandu, pangeran pun segera menyerah. Namun Hua Tiandu malah menyerangnya, yang berakibat si pangeran terlempar dari ibu kota kuno dengan keadaan terluka. Beruntungnya
Raja Lingwu langsung memberikannya pil pemberian si Qingchen. Kembali ke pertarungan. Kali ini pertarungan Xiao Jing dengan orang yang suka ngoceh di episode kemarin cuy. Di sana pertarungan mereka terlihat epik karena pertarungan kali ini mulai mengeluarkan kekuatan maksimalnya satu sama lain. Tetapi tetap saja akhirnya Xiao Jing pun kalah dan dilempar keluar ibu kota kuno. Setelah itu pertarungan pun dilanjut dengan beberapa orang yang menyerah karena melihat lawannya adalah di Tianyi. Namun ketika orang yang berhadapan dengan Leng Wushuang, ia ingin mencoba untuk melawannya. Dan karena hal itulah ia pun jadi bahan ejekan si Di Tianyi. Pertarungan pun dilanjut lagi antara Qiansu melawan Zhuo Peng, sang pria naga yang aneh dan sombong pula. Di sini sangat jelas tentunya dimenangkan oleh Qiansu. Dari sana pertarungan pun berlanjut satu persatu sampai akhirnya giliran si Neng Lingsang dan si pria cabul. Di sana si Qingchen tak tinggal diam, ia pun memberi wejangan kepadanya tentang poin dan kelemahan orang itu. Karena kesal oleh perlakuannya yang cabul, si Neng Lingsang pun mengeluarkan kekuatan aslinya yang membawanya unggul di pertarungan ini. Sesudah itu, pertarungan pun dilakukan secara cepat dan tentunya lore kita juga bertarung melawan si Zhuge Qing, sang pendekar pedang yang membunuh tanpa berkedip. Wah, di sana si Qingchen pun mulai dibully karena dianggap akan kalah dengan cepat. Eits, tapi tunggu dulu nih. Saat pertarungan baru dimulai, si Zhuge Qing yang mencoba menebas si Qingchen dengan cepat, namun sangat tidak disangka ia pun gagal. Sementara orang yang ditebasnya, ia mengatakan, "Ini yang kau maksud mengalahkanku dengan satu gerakan?" Lalu pertarungan pun berlanjut. Saat itu juga, si Zhuge Qing pun mengeluarkan jurus pedang petir yang dapat langsung menembus blokade dari 998 satu pedang sekaligus cuy. Sontak, orang-orang yang di luar maupun di dalam ibu kota sangat kaget melihatnya. Namun si Qingchen yang sedang dikepung oleh ribuan pedang itu, ia pun dengan entengnya menahan dan mengejek jurus anehnya itu. Dan di sana, Qingchen pun menunjukkan apa itu pedang tercepat sesungguhnya. Dengan sisa tenaganya,
Si Jugeching pun mengeluarkan kekuatan bloodline-nya yang merupakan domain pedang petir. Ia yang awalnya mengira kekuatan itu tidak dapat ditembus, akhirnya ia pun kena batunya. Dan kali ini situasi pun berbalik kembali. Sesudah si Jugeching kalah, semua orang pun terlihat sangat kagum, tetapi tetap saja orang yang sirik seperti si Di Tianyi, ia masih menyebutnya konyol dan arogan. Pertarungan pun dilanjut oleh Qiansu melawan Hua Peiwu yang merupakan jenius terkuat sekte Liuxian setelah Hua Tiandu. Di arena pertandingan, Hua Peiwu yang awalnya meremehkan Qiansu dan bahkan menyebutnya jalang, ia pun terkena omongannya sendiri ketika serangan miliknya terpatahkan dengan mudah oleh Qiansu. Ketika akan melancarkan jurus yang kedua, part ini pun bersambung. Waduh, cuy, lagi seru-serunya malah bersambung ya. Iya. Oke lah, seperti biasa jika kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subrek-nya. See you next video, thanks for watching and goodbye.